Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar mahasiswa dan mahasiswi Universitas Bina Sarana Informatika, khususnya Prodi Diploma 3 Hubungan Masyarakat. Senang sekali saya kembali bersama Anda untuk belajar bersama di mata kuliah Research Public Relations. Dengan saya Rofika Muntaha Mediala sebagai dosen mengampu mata kuliah Research Public Relations. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan belajar bersama tentang analisis data kualitatif. Sebelum memulai, izinkan saya untuk share screen materi pada hari ini. Bagaimana teman-teman sudah terlihat di layar monitor komputer ataupun di handphone Anda? Materi kita hari ini yaitu analisis data kualitatif. Seperti yang sudah saya jelaskan di pertemuan 2 bahwa kualitatif adalah kebalikan dari kuantitatif. Berasal dari bahasa Inggris quality yang artinya penelitian ini mengutamakan kedalaman data. Karena mengutamakan kualitas dibandingkan kuantitatif, yaitu mengutamakan keluasan data. Karena dari kata kuantitatif, quantity. Menurut Bogdan dan Diklen dalam Monenong, menjelaskan data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola, mensistemasikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Jadi lebih kepada upaya pemilihan data secara sistematis, kemudian mengorganisasikannya, kemudian menemukan apa yang penting dan mana yang tidak penting, dan memutuskan mana yang perlu diceritakan oleh orang lain. Sedangkan menurut Priantono, analisis data kualitatif digunakan bila data-data kumpul yang bisa adalah data kualitatif. Data kualitatif itu seperti apa? Yaitu data-data yang berupa kata-kata, kalimat, narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun observasi. Data tersebut terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, fokus group discussion, maupun dokumen-dokumen. Jadi jelas di sini, kalau kita berbicara tentang kualitatif, berarti hasil penelitian yang diharapkan berbentuk narasi verbal atau kata-kata, bukan tentang kalkulasi atau hitung-hitungan atau numerik. Bagaimana melakukan wawancara yang baik? Dalam melaksanakan wawancara, seorang pewawancara harus memiliki gabungan wawasan, yaitu skill dan seni tertentu dalam berkomunikasi. Faktor yang mempengaruhi periset dalam wawancara, pertama adalah informannya, yaitu narasumber yang dihadapi siapa. Lalu topik yang akan dibahas apa, dan bagaimana situasi wawancara yang terdiri atas waktu dan tempat melakukan wawancara. Lalu bagaimana kemampuan teknik wawancara periset, gitu ya, untuk dapat mengulik data sedalam mungkin kepada informan, dan bagaimana faktor sosial budaya antara pewawancara dan informan. Jadi semuanya harus disiapkan terlebih dahulu. Ada baiknya sebagai seorang riset profesional, sebelum melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara langsung dengan informan, kita harus dapat menyiapkan daftar pertanyaan yang ingin kita ajukan kepada informan. Setelah kita berkenalan dengan informan atau narasumber, melakukan pendekatan, dan ketika kita sudah dapat mendekatkan diri secara psikologis, dan akhirnya mereka juga merasa nyaman ketika diwawancara kita dapat melakukan wawancara atau mengulik data yang lebih dalam lagi. Yang kadang-kala daftar pertanyaan itu di luar dari daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Itu disebut dengan teknik bola salju. Faktor yang mempengaruhi durasi wawancara diantaranya adalah menurut Sinarimbun dalam Priantono, situasi wawancara itu sendiri. Jadi tempat dan waktu yang dipilih harus yang dapat membuat nyaman antara kedua belah pihak, gitu ya. Maka dari itu perlu kita koordinasi dengan informan untuk melakukan waktu dan tempat agar jangan sampai belah sebelah atau hanya menguntungkan satu sisi saja. Nah, kemudian bagaimana dari karakteristik informan itu sendiri? Dari pribadinya, kemudian kemampuan dia dalam menangkap pertanyaan, kemampuan dia dalam menjawab pertanyaan. Kemudian isi wawancara juga mencakup dari daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, gitu ya. Kamu juga harus hati-hati dalam memilih dan menggunakan kata saat mewawancarai narasumber atau informan. Perhatikan juga faktor sosial budaya yang ada padanya. Jangan memikirkan hanya faktor sosial budaya yang ada pada diri kamu sebagai riset. Dan dari faktor
wawancara juga harus mempunyai keterampilan public speaking tentunya. Bagaimana mendekati seseorang secara perlahan dengan melihat faktor psikologis yang dia punya, gitu. Kemudian dapat menjamin rasa keamanan ketika diwawancara, kemudian melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya tidak menjustifikasi atau menyudutkan seseorang, gitu ya. Dan juga nanti dalam memilih kata sesuai dengan faktor sosial budaya yang dapat dimengerti si informan. Ketika wawancara mendalam harus dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal. Di antaranya, periset harus menjamin kerahasiaan data riset. Ini juga termasuk etika penelitian harus dijunjung tinggi, apalagi ketika informan yang kamu hadapi terkait kasus-kasus yang mungkin tidak layak untuk dipublikasikan karena faktor umur yang mungkin masih belia dan lain sebagainya. Jadi sebagai seorang periset, kamu harus dapat menghormati etika penelitian dan menjunjung tingginya dengan menjamin kerahasiaan data riset. Kemudian pastikan bahwa peneliti telah bertindak akurat. Hindarkan pertanyaan yang mengarahkan jawaban. Contohnya adalah ketika kamu mengafirmasi sendiri pertanyaan yang sudah kamu buat. Apakah ini karena Anda lebih menyukai media elektronik dibandingkan media cetak? Seharusnya media apa yang lebih Anda sukai? Ini adalah contoh-contoh pertanyaan di mana si pewawancara mengafirmasi atau mengkonfirmasi pertanyaan diri sendiri yang sebenarnya kurang layak untuk dijawab oleh narasumber. Jadi biarkan pertanyaan itu bersifat terbuka dan biarkan narasumber yang mengarahkan jawabannya untuk dibawa kemana. Mintalah informan untuk mendefinisikan istilah-istilah yang tidak dipahami. Contoh, menurut Anda apakah yang dimaksud dengan revitalisasi media relations? Gitu ya. Adalah kita menemukan karakteristik informan yang mungkin level pendidikannya lebih tinggi dibandingkan kita. Dan dia menggunakan istilah-istilah asing yang mungkin tidak kita ketahui sebelumnya. Kita sebagai pewawancara atau periset mempunyai hak juga untuk mengkonfirmasi dari jargon-jargon khusus yang pernah dilontarkannya supaya tidak misinformation. Dan tetap fokus pada permasalahan riset yang sedang kita bangun. Lalu periset harus memastikan agar pertanyaan jelas dan bisa dimengerti oleh informan. Dan periset tidak segan meminta contoh dan penjelasan detail. Contohnya, selain media relations, kegiatan apa lagi yang mendukung meningkatkan citra PTX, gitu ya. Misal kamu dalam konteks kasus ini, kamu menemukan informan yang merupakan public relations manager dari PTX. Dan kamu sedang mengangkat kasus media relations yang dilakukan oleh PTX tersebut. Maka pertanyaan yang dapat kamu lakukan, contohnya adalah selain media relations, kegiatan apa lagi yang mendukung meningkatkan citra PTX, seperti itu. Dan periset harus menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara jelas supaya ketika bertemu langsung dengan informan, kamu tidak mati gaya dan mempunyai tahapan-tahapan yang perlu dilakukan gitu, karena kamu sudah ada guidance-nya. Setelah melakukan wawancara, maka seorang periset atau peneliti melakukan langkah berikutnya, yaitu mengcoding wawancara yang telah dilakukan. Apa itu coding, Pak? Coding itu adalah memilah dan memilih data wawancara mentah yang sudah kita punya, dan klasifikasikan mana yang termasuk hal yang penting dalam penelitian kita dan mana yang tidak penting dalam penelitian kita. Dan dari data-data penting yang ada di penelitian kita petakan lagi mana yang sesuai dengan teori yang kita angkat dan mana yang tidak sesuai dengan teori kita angkat. Lalu kita dapat sederhanakan lagi dan merangkumnya menjadi suatu jawaban analisis penelitian yang akan kita letakkan di bab 4 nanti. Dalam kegiatan pengkodingan, periset membaca ulang seluruh materi wawancara dan mencoba mendapatkan garis besar atau gambar umum hasil wawancara. Itulah gunanya pengkodingan. Pengkodingan itu adalah upaya memilah dan memilih atau mengklasifikasikan data mentah hasil wawancara yang sudah kita lakukan bersama informan, lalu dikategorikan mana data penting, mana tidak penting, dan kategorikan lagi dan petakan lagi mana yang sesuai dengan teori yang kita sudah kulik di bab 2 di studi literatur dan mana yang tidak. Lalu bikin rangkumannya dan rangkuman itu kita masukkan ke bab hasil penelitian. Setelah itu, peneliti membuat transkrip wawancara dan membagi ke dalam topik-topik yang dibagi berdasarkan kategori tujuan riset. Dari masing-masing kategori tersebut, periset selanjutnya menganalisisnya, yang kita dapat masukkan ke dalam bab pembahasan. Hal-hal penting yang perlu dilakukan riset dalam melakukan observasi. Pertama, setting atau konteks berlangsungnya observasi. Setting ini sangat menentukan bagaimana orang berperilaku. Setting ini terdiri atas waktu dan tempat
Objek riset ini menyangkut siapa yang diobservasi, berapa banyak yang diobservasi, dan data lain menyangkut sosio-demografis, ekonomi, dan lainnya. Yang ketiga, riset harus memahami perilaku kelompok dan individu yang diobservasi. Ketika kamu menghadapi informan atau objek subjek riset yang sifatnya lebih dari satu orang. Frekuensi dan durasi dari perilaku, apakah perilaku tertentu yang selalu muncul karena dorongan sesuatu tertentu. Ini terkait dengan kajian-kajian psikologi. Riset dituntut untuk merekam atau mencatat apa yang dilihat sebagai validitas bukti yang akan kita lakukan nanti di laporan. Dalam melakukan observasi, tidak berbeda dengan analisis kualitatif lainnya, data hasil observasi akan dianalisis dengan membuat kategori-kategori tertentu, yaitu dengan domain-domain tertentu, mana yang akan dilihat kategori visible dan mana yang non-visible. Kategori visible adalah kategori yang relate dengan penelitian dan teori yang kita temukan sebelumnya, dan kategori non-visible berarti adalah kategori yang memang tidak relate atau tidak terkait dengan teori yang kita temukan sebelumnya. Itu contoh mengenai observasi proses pengambilan keputusan di ruang redaksi. Data mentah hasil observasi bisa dikelompokkan ke dalam kategori-kategori, yaitu relationship, interaksi horizontal, interaksi vertikal, perselisihan atau konflik, dan sebagainya. Karena periset memasukkan data ke dalam kategori-kategori tadi, cara ini menurut Wimmer dan Dominic dalam perusahaan disebut filing system. Kemudian data diinterpretasi dengan memadukan konsep atau teori-teori tertentu disesuaikan dengan judul. Jadi dari hasil observasi kita harus dapat menemukan apa saja data yang penting untuk dimasukkan ke kategori relationship, apa saja yang masuk ke dalam interaksi horizontal, apa saja data diperlukan untuk masuk ke dalam interaksi vertikal, lalu masuk ke data perselisihan atau konflik. Selanjutnya, ini adalah contoh offline laporan riset atau kuliah kerja praktek program studi hubungan masyarakat yang harus Anda lakukan. Di sini contohnya 3 bab, tapi yang sudah saya berikan di WhatsApp group dan juga di MyTest itu adalah contoh yang terbaru. Jadi sekarang kamu tidak membuat 3 bab lagi, tapi membuatnya 4 bab. Jadi ikuti sesuai contoh yang saya berikan kemarin. Ya. Demikian teman-teman, hal yang perlu saya jelaskan pada pertemuan 9 ini. Jadi selamat bekerja pada proyek ujian akhir semester ini. Kalian dituntut mengerjakan secara berkelompok. Nantikan hasil pengumuman saya, kelompok mana saja yang akan terbentuk, dan silakan melanjutkan penelitian dari salah satu tugas individu terbaik yang nanti akan saya umumkan juga. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.